Namun ketika akan mengambil obatnya, luka Nefeng pun kambuh kembali. Ketika kambuh tersebut muncullah bocil imut, ia pun memarahi Nefeng. Karena sebelumnya ia sudah memperingati, tapi Nefeng tetap kebal dan tidak mau mendengarkannya. Sekarang makan itu, luka baru dan luka lama muncul secara bersamaan. Nefeng pun mengatakan berhenti menyindirnya. Lebih baik beritahu ia bagaimana cara menyembuhkannya. Mendengar hal itu, bocil imut tertawa. Ia mengatakan sesuatu yang bisa menyembuhkan Nefeng ada di sana. Ia pun menunjuk ke suatu tempat. Mendengar hal itu, Nefeng menduga alam rahasia yang dimaksud oleh bocil imut adalah alam rahasia Zhenyuan. Hal itu pun dibenarkan oleh bocil imut. Ditambah lagi sekarang Nefeng 50% persis sama seperti tuannya yang dulu, yaitu Raja Zhenwu. Namun direspon oleh Nefeng, tidak peduli seberapa mirip ia dengan Raja Zhenwu, ia tetap bukanlah Raja Zhenwu. Mendengar pernyataan itu disampaikan oleh bocil imut agar Nefeng masuklah ke sana dan akan tahu kapan waktunya tiba nanti. Kemudian bocil imut pun melakukan sesuatu di belakang punggung Nefeng. Ia pun menyiapkan kekuatannya untuk menusukkan kekuatannya kepada Nefeng. Setelah kekuatan energi dilancarkan kepada punggung Nefeng, seketika itu juga Nefeng langsung menjadi kesakitan. Setelah selesai, dikatakan oleh bocil imut bahwa ia akan melindungi jantung Nefeng dengan energi pedang. Ia pun menyuruh Nefeng jangan gunakan energi Nefeng untuk beberapa hari ini. Ketika itu Nefeng pun bergumam bahwa ia mengetahui sekarang kekuatannya masih bukan tandingan dari Chinese Monster tingkat 9. Apalagi leluhur Haotian yang akan mencapai ranah kaisar. Sekarang ia punya waktu untuk pemulihan, sebaiknya ia berlatih raungan kobaran api. Mungkin ia bisa membuat terobosan. Setelah hal itu, Nefeng bersama Nona Yuyan dan juga Xiao Tian sedang duduk sambil minum teh. Ternyata mereka ada di area klan naga. Disampaikan oleh Xiao Tian bahwa niat pedang yang Nefeng tunjukkan kemarin sungguh menakjubkan. Ia pun ingin Nefeng memberitahunya bagaimana Nefeng mendapatkannya. Direspon oleh Nefeng, Xiao Tian terus bertanya ini, apa karena tubuh pedang Xiao Tian tidak lengkap. Xiao Tian pun terkejut, bahkan Nefeng bisa melihat ini, ia kagum dengan hal itu. Dikatakan oleh Nefeng bahwa ia tidak bisa menjawab pertanyaan Xiao Tian. Orang yang bisa membantu Xiao Tian mungkin tidak akan memberitahu Xiao Tian saat ini, tapi Nefeng akan mencoba membantu Xiao Tian dan ia pun menyuruh Xiao Tian agar lebih bersabar sebentar lagi. Ditambah lagi, kata Nona Yuya, Nefeng adalah orang yang menepati janjinya, bersabarlah sedikit lagi. Ketika itu disampaikan oleh Nefeng kepada Nona Yuyan bahwa ia harus pergi ke alam rahasia Zhenyuan. Apakah Nona Yuyan bisa pergi ke kota Shura sendirian? Namun sembari memegang tangan Nefeng, Nona Yuyan menegaskan bahwa ia tidak akan pergi ke kota Shura karena kita akan melalui segala hal bersama-sama. Ditambah lagi Nefeng sudah sering menyelamatkan hidupnya, maka berilah kesempatan ia untuk membalas budi. Mendengar hal itu Nefeng mengerti. Sementara itu Xiao Tian yang melihat percakapan tersebut, ia heran sebenarnya hubungan apa yang terjadi di antara Nefeng dan Nona Yuyan. Tidak lama pelayan dari klan naga melapor bahwa penguasa Gunung Agung ingin bertemu. Setelah hal itu mereka bertiga pun ada di ruangan ketua klan naga. Disampaikan oleh ketua Xuan bahwa ia awalnya mengundang Nefeng dan lainnya ke sini untuk membicarakan bagaimana cara menghadapi leluhur Haotian. Tapi saat ini menemukan anggrek neraka adalah yang terpenting. Direspon oleh Nefeng, tidak masalah. Kita juga ingin pergi ke alam rahasia Zhenyuan. Kita bisa melakukan keduanya dalam satu perjalanan. Dikatakan oleh Aomang, sepertinya Nefeng sudah menebak rencana mereka. Disampaikan oleh Nefeng bahwa Haotian sedang mundur. Yao Chen bijaksana dan sekuat tingkat 9. Jadi satu-satunya target mereka adalah Hong Xingzhou. Setelah menghabisi Hong Xingzhou di alam rahasia Zhenyuan, Haotian akan kehilangan banyak bantuan. Mendengar itu, pendapat Aomang itu adalah ide yang bagus.
Tapi Nefeng mengabaikan rintangannya. 目标只有弧形。现在闭关，元辰上，天将失去一大助力。 Dijelaskan oleh Aomang bahwa ada 4 klan monster di Laut Barat. Selain klan naga, masih ada klan Serigala Darah, klan Segudang Bunga, dan klan Harimau Utara. Ditambah lagi kata Xiaowu, klan Serigala Darah telah beralih ke kuil Hautian. Begitu juga dengan klan Segudang Bunga dan juga klan Harimau Utara. Ditanyakan oleh Nefeng apakah peringkat pemimpin mereka. Disampaikan oleh Aomang bahwa pemimpin dari klan tersebut mereka ada di tingkat 9, tapi mereka yang berada di atas tingkat 6 tidak bisa memasuki alam rahasia. Tidak perlu dikhawatirkan. Lebih khawatir lagi jika sekte Netherworld akan ikut campur. Tambah lagi mereka memandang rendah harta karun di sana tidak muncul beberapa kali terakhir. Kekhawatiran ini tidak mendasar. Terlebih lagi kata anggota klan naga lainnya, jika bajingan dari 3 klan berani datang dan juga membuat masalah, ia pun akan menghajar mereka. Setelah hal itu, Aomang pun memberikan 3 peta kepada Nefeng dan juga yang lainnya. Ia menyampaikan, setelah memasuki alam rahasia, kita akan teleportasi ke tempat acak. Mari kita bertemu di kolam roh teratai. Dan juga mengingatkan, hindari permasalahan, apalagi dengan orang-orang kuil Hautian. 到时在莲花陵面对昊天宫的人。 Ketika itu Nefeng menunjukkan ia punya resep pil yang dapat mengubah penampilan dalam waktu yang singkat. Orang dengan ranah setara tidak akan mendeteksinya. Nefeng pun memberikan pil resep itu kepada Xiaowu. Mendapat resep tersebut dikatakan olehnya, masih ada 7 hari dan kita bisa membuat banyak pil. Dan ia pun langsung berangkat untuk bersiap-siap. Setelah hal itu, ketua klan naga bangun dari bangkunya dan ia nampaknya akan menunjukkan sesuatu kepada Nefeng. Ternyata ia memperlihatkan harta karun yang ia punya. Di sana ada tanduk naga dan juga yang lainnya. Disampaikan oleh ketua Suan, 5 item ini adalah koleksi pribadinya. Nefeng dapat memilih satu dari kelima item ini. Akan tetapi terlihat salah satu anggota klan naga yang tidak suka dengan manusia. Ia pun mempertanyakan kakaknya, harta karun ini tidak mudah didapatkan. Biarkan saja Nefeng mengambil sendiri dari gudang mereka. Namun anggota itu dihentikan oleh Aomang agar jangan seperti itu. Kembali ke Nefeng yang mengambil harta tanduk naga. Dijelaskan oleh ketua Suan bahwa ini adalah tanduk naga Emperean yang berasal dari nenek moyang mereka. Kabarnya dapat menghasilkan keajaiban pada waktu-waktu tertentu. Tapi semua mantan ketua klan gagal untuk menemukan cara untuk mewujudkannya. Hingga akhirnya Nefeng mencoba untuk melihatnya. Setelah memegangnya, entah mengapa Nefeng merasa familiar dengan tanduk naga ini. Dan secara tiba-tiba saja muncul pancaran cahaya dari tanduk naga yang dipegang oleh Nefeng. Ditambah lagi kata Xiaotia, nampaknya tanduk naga itu puas dengan Nefeng. Kata ketua Suan juga mungkin itu adalah kehendak surga. Daripada berdebu di klan naga, lebih baik berikan pada tuan yang tepat. Setelah hal itu terlihat adik keempat yang tidak suka kepada manusia. Ia pun langsung pergi. Setelah Nefeng berhasil mendapatkan tanduk naga, Xiaotian juga merasa bahwa adik keempat itu sangat pemarah dan sulit diatur. Tapi menurut Nefeng, adik keempat ini yang bernama Auzu berprasangka buruk terhadap manusia. Namun dijelaskan oleh Aomang bahwa ini bukan salah dari Auzu. Jika menyaksikan adegan ibunya dikuliti dan urat-uratnya dicabut hidup-hidup oleh manusia, ia juga akan menyimpan dendam. Tanpa kakak mereka atau ketua klan, mereka akan menjalani kehidupan yang lain. Direspon oleh ketua Suan bahwa biarkan itu menjadi masa lalu dan jangan menyebutkannya lagi. Ketika itu tiba-tiba saja ketua Suan pun menjadi kesakitan kembali. Dikatakan oleh Aomang, karena sudah sepakat maka kalian dapat kembali dan beristirahat. Sementara itu di kuil Hautian terlihat Shinzo dan gurunya sedang menghormat kepada seseorang dan meminta untuk memeriksa gulungan yang mereka punya.
Setelah peta atau gulungan diberikan, dikatakan oleh praktisi yang memakai topi dan juga wanitanya, apakah sudah mencari orang yang sudah dibutuhkan? Dikatakan oleh ketua sudah. Direspon oleh praktisi pria itu, jangan khawatir, dengan bantuan kami ikan lumpur dan para pecundang itu tidak akan bisa kabur dari alam rahasia Zhen Yuan. Dan nampaknya dua praktisi ini mengincar Nefeng dan juga yang lainnya. 今由我不出真元秘境。 Oke guys, itu adalah lanjutan Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts bagian ke-43-nya di season 3 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan update begitu episode barunya sudah muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.